back to my channel and this is Sobat Sasa. Yeay! Mana suaranya yang mau kembali pulang kampung ke Malaysia? Udah kayak konser dangdut. Mana suaranya? Bukit Jalil. Bukit Jalil. I'm coming. Kok paham terus sih, padahal kita mau ke Terengganu loh. Terengganu dulu loh. Kita mau ke Terengganu dulu. Bisa. Ada kita mau ke KL, kita mau ke Kajang, kita mau ke Terengganu. Kenapa hanya Pahang ya yang ada di benak kamu? Bener-bener ingin pulang. Jadi kita pergi bertiga, pulang berdua ya, Bang? Iya betul lah. Semoga pulangkan aku. Gitu kan, Mister. Tiga. Udah. Enggak. Sadar Tiga. Cuci piring. Tidak ada yang tidak mungkin. Tidak ada yang tidak mungkin, Mistika. Jadi let's be confident. This is the missions for Mistika. Yes. Kita pulangkan Mistika. Pasti Woi. gempar sekali loh itu. Wow. Perkawinan antara bangsa gitu. Wow. Bumi gempar. Iya. Wow. Lihat matanya tuh. Berimajinasi langsung. Matanya jauh banget ya. Udah cukup. Langsung mau pilih pakai adat apa ya nanti. Iya dong. Pakai adat apa? Cateringnya butuh berapa? Ya Wow. kan? MC-nya siapa? Ada Mau kita berdua. panggil- Kita berdua. Mau panggil Dia penyanyi, Diva aku MC. siapa? Siap. Siap. Masya Allah. Juara. Udah jauh banget ya pemikirannya. Iya. Yes, champion. Kamu masih di sini, Tika. Jangan runtuhkan mimpi anak bangsa gitu. Anak bangsa. Oh sampai banget. Minum Tika. Minum. Dan Oh my god. Baru kali ini kan kalian lihat seperti ini. terlalu excited. Terlihat sih. Terlihat sangat, maka sudah berbinar-binar sebenarnya ya. Oke, friend, today we have one video to be reacted. Guys, ngomong-ngomong tentang menemukan sesuatu, seperti Mistika akan segera menemukan tambatan hatinya, Amin ya Allah. pasangan Amin. hidupnya. Amin ya Allah. Seperti apa perasaan kamu jika kalian menemukan satu kantong uang? Oh my god. Satu kantong uang. Satu kantong uang? Ya, satu bag uang. Berapa kira-kira jumlahnya, Bang? 50-60 juta? Oh. Oh, ya itu akan diambil kemudian diserahkan Disimpan ke lemari. yang berwajib lah. Aku ngambilnya ya tuh deg-degan pasti. Oh, Kantong uang. gitu ya, kayak sinetron gitu. Aku harus belanjakan atau harus aku kasih ke masjid? Aku simpan aja gitu. Sampai ketemu yang punya. Sampai ketemu yang punya, seperti itu ya guys. Nah, sekarang ada sebuah video tentang jumpa uang kertas berpuluh-puluh ribu di rumah terbiar tindakan pekerja pembersih jadi perhatian ramai. Wow, berpuluh-puluh ribu ringgit Malaysia itu puluh-puluh juta loh di Indonesia. Coba kita lihat seperti apa. Setelah 5 tahun rumah terbiar kerana penghuninya meninggal dunia, anak kepada penghuni itu telah melantik pekerja pembersihan rumah untuk membersihkan rumah tersebut. Oke. Ketika kumpulan itu sibuk mengemas, mereka telah menemui banyak wang kertas dan shilling yang ditinggalkan oleh pemilik asal rumah. Malah ada antara wang tersebut merupakan koleksi wang lama dan jarang ditemui. 20 ringgit yang lama Menurut nih. pekerja pembersihan itu, dia menemui duit-duit tersebut di setiap sudut di rumah itu. Bagaimanapun, mereka telah mengumpulkan kesemua wang tersebut kerana amanah yang diberikan oleh anak kepada pemilik rumah berkenaan. Terbaik. Menurutnya, mereka perlu menyelongkan setiap sudut rumah bagi mengumpul kesemua wang itu sebelum membuang barang-barang yang ada di rumah tersebut. Wow. Menjengah di ruangan komen, look at that. pembersih rumah itu menjelaskan bahawa kesemua duit itu akan diberikan kepada anak tuan rumah. Yes. Dalam masa sama, ada yang meluahkan rasa sedih dan terharu kerana menganggap tuan rumah tidak mempedulikan wang tersebut. Sebaliknya, merasakan masa untuk bersama keluarga adalah lebih bermakna. Ya, Masih di betul. amplop. Masih di amplop, kayak amplop apa namanya? Angpau. So- Hari raya. Duit banyak dijumpa. Lagi mana duit ni? Ni. Masih lagi. Ni duit lagi. Kan? Banyak So, sekali. Jadi kita nak kira nanti duit ni berapa. Itu uang 50 ringgit semua loh tadi. Iya. Ini 1 ringgit. So banyak ni simpan duit. Tuh. Ini berapa? 20 ya, 20 ringgit ya. 20 apa 5 ringgit nih? Yang merah 5 ya. 5. Orange 20 ya.
Sekarang uangnya udah kayak plastik semua ya. Yang surah-surah terbiar. Kalau dia tak sih, tolonglah cek benda ni semua. Tengok. Duit tu ada dekat mana-mana tau. Ada dekat mana-mana. Tengok duit tuh ada dekat mana-mana. Banyak duit yang terselit. Nah, RM50 tuh. So, tolonglah. Rumah ni dah lama terbiar. Dia dah meninggal dekat 5 tahun. Kita nak bagi orang lain kemas dekat anak dia, tapi diorang tak mahu. Diorang panggil kita orang. Ya Allah. Jadi kita orang tengah sort. Diorang import duit ni semua dekat Good job. dalam ni semua, dekat beg-beg ubat. Semuanya tim Simpan. jujur, So, betul sekali. Tunggulah. Kita akan kira duit ni berapa. Kau kena tunggu next video, okey? Esok yang KSP. Oh, disortir. Disortir pun. Di-record pun untuk memastikan setiap helai duit itu tidak terambil atau tidak tersimpan oleh mereka. Tidak timbul fitnah. Betul sekali. Dibagi kepada ahli waris yang berhak berarti ya, dikembalikan. Wow. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Masih ada orang yang jujur. Kalau yang nemuin satu orang itu kadang-kadang biasa. Ini semuanya banyak orang dan Betul. endingnya, tapi mereka masih pakai hati. Betul. Mereka mau mengembalikan uangnya, bahkan disortir, terus dikumpulkan, dihitung, dan akan diberikan kepada ahli waris. Betul. Oh, keren banget sih Yes. kejujurannya ya. Nah, kan? itu dia seperti itu Mistika, apalagi ini kan tidak ada yang lihat. Iya. Hanya mereka tim ini aja yang lihat seperti itu. Actually, mereka kan cari duit ya. Seperti itu. Ternyata mereka menemukan duit banyak seperti itu. Tapi bukan itu tujuan mereka, bukan cari duit seperti itu yang ingin mereka lakukan. Lagi-lagi balik ke adab, Betul. balik ke etika, balik lagi ke personality setiap orang seperti itu. Dan aku salut banget buat tim. Mereka ini tim pembersih loh. Padahal pekerja pembersihan. Actually they need money a lot. But ketika Allah memberikan takdir mereka untuk menemukan uang-uang tersebut, namun mereka benar-benar masih benar-benar istiqomah dan luar biasa banget. Insya Allah rezeki melimpah untuk Amin, para Allahumma pekerja ini ya, amin selain atas dia kejujuran bisa mereka, pasti. bener. Ya. Aku sih nggak kaget ya, Mr. Sastra dan Mistika. Aku tuh sering banget ketika di Kuala Lumpur, di negeri-negeri di Malaysia pun mengenakan tas yang ada dompetnya, tapi berada di belakang experience gitu. that too. Ya, berada di belakang gitu, dan tidak awal-awal jujur merasa ini Karena aman pernah ya. di Indonesia, Betul. karena di Indonesia kita selalu pakai tas di depan, seperti Exactly. itu. Kemanapun kita berada, Betul di pasar, di bazar-bazar gitu. Saya waktu itu ingat nggak sih kita di bazar Ramadan di Betul. Kampung Baru, Betul. Mister, di Betul. yang warna kuning ya waktu itu. Betul, betul. Warna kuning. Warna kuning. Warna kuning itu kan aku taruh di depan. depan. Tapi lama-lama kok it's very exhausting gitu. Betul. Akhirnya aku taruh belakang. Ya udah lillahi ta'ala gitu kan, untuk membuat video yang insya Allah bermanfaat juga. And that was fine. Ya, it was fine, dan ternyata sejak itu pula aku terus meletakkan Betul. tas aku di belakang, dan aku bisa simpulkan di tempat keramaian seperti itu yang orangnya beda-beda pasti gitu, ada foreigner juga, pasti kan kita sering Betul. lihat juga foreigner, ternyata aman Mistika dan Alhamdulillah. Mr. Sastra. Jadi menurut saya sih ini bukan sesuatu yang mengejutkan, tapi memang perlu kita bersyukur masih ada Betul. banyak sekali Ya, orang seperti ini di Perlu kita angkat dan kita tetap menyuarakan keluar sana Betul, bahwa karena- seperti inilah yang harus kalian lakukan. Betul, karena ini guys. bisa menginspirasi orang lain Betul juga untuk sekali. senantiasa berlaku jujur ya, Betul, Mister. Karena betul. ketika kita meletakkan sesuatu di internet, it's not only for our nation, it's also for the world. Betul Gitu sekali. sih, itu sesuatu yang aku tahu. Nah, tapi Betul. Mister gini, aku tidak mau sebutkan di negara mana, aku pernah tahu bahwa pernah ada duta kejujuran. Pernah ada ada seseorang yang berbuat jujur, akhirnya diberi gelar duta Buat kejujuran atau duta apa gitu. Rasa-rasanya aku bukan bangga, tapi aku jadi miris gitu. Kenapa Harus. exactly, kenapa jujur itu sebagai sesuatu yang rasanya langka? Betul, trying hard tuh Trying untuk too hard itu. to be honest gitu. Oh Kenapa? my God. Rasanya gini, kalau jujur itu adalah sebagai default karakter dari sebuah bangsa, ya,
dan itu tidak rare to find, pasti bukan sesuatu yang harus diapresiasi terus-menerus. Tidak perlu ada yang namanya duta Betul. kejujuran di antara orang-orang. Exactly, harus dihargai terus. Terima kasih sudah berlaku jujur, terima kasih sudah tidak berbohong, terima kasih. Itu kan berarti praise something that is rare to find. Betul gitu sekali. kan. Tapi kalau kejujuran itu sebagai sesuatu yang termaktub dan tertanam dalam diri, bukan hanya diri sendiri tapi sebuah bangsa, itu kan menjadi sesuatu yang ya memang default karakternya gitu. Pun kalaupun di blow up oleh media itu untuk menginspirasi lebih banyak orang, tidak hanya di negara tersebut. Gitu sih. Jadi semakin sesuatu diagung-agungkan, rasanya itu sebagai sesuatu yang jarang sekali untuk ditemukan. Betul sekali, Mister. Nggak usah jauh-jauh. Aku sendiri kalau Mister Ajis masih ingat, when the very first time kita ke Malaysia, the first day kita di Malaysia, kita lagi makan sate kajang. Oh, Tas saya ketinggalan Mistika. Selesai makan sate kajang di Haji Samuri Kajang, aku lupa tas aku. Di dalamnya ada dompet, kemudian ada kamera, kemudian ada paspor aku gitu. Aku sudah balik naik mobil, Angga sudah mulai mau jalan. Uncle, tas saya nggak ketemu, tas saya nggak ada seperti itu. The very first day di Malaysia, dan aku langsung balik lari ke sana. Dan apa yang terjadi? Abangnya di sana langsung angkat tangan. You trying to find this? Aku nggak perlu cari-cari. Abangnya langsung angkat. Kamu cari ini? Iya abang. Allahu Akbar. Dan tiba-tiba aku merasa ringan semua. Tadinya panik, tadinya stres, tiba-tiba ringan semua. Bayangkan kalau itu semua hilang. Betul. Allah Akbar, apa yang terjadi pada hidup saya? Nggak bisa pulang saya seperti itu. Kalau boleh cerita ya, Mister, di sini tuh sering banget ada kalimat-kalimat seperti ini. Ketika seseorang terlupa meletakkan barang berharganya di suatu tempat, pasti sekelilingnya akan ngomong gini. Tadi ketinggalan di mana? Di sini. Ya udah, itu mah udah ikhlas aja nih kalau itu gitu. nggak mungkin kembali. Exactly. lagi. Itu mentality dong yang kena, ya kan. Betul. Sebagai seseorang yang kehilangan barangnya kan, oh iya juga ya. Oh mungkin ya udah ikhlasin aja. Oh ya udah. Akhirnya tidak ada ikhtiar. Betul. Akhirnya memaklumi keadaan Betul. seperti itu. Akhirnya merasa familiar. Akhirnya ya jadi sesuatu yang sehari-hari dan default karakter karena diamini terus-menerus sebagai sesuatu yang sudah sangat lekat dengan kehidupan sebuah bangsa gitu. Betul. Sementara di sini ya ampun, Mr. Sastra tuh kehilangan the most crucial thing as a foreigner in certain country. Paspor loh. Itu hey, kamu cari ini, kamu cari ini, apa bahasanya saat itu bahasa Malaysia, tapi itu yang aku tangkap. Kamu cari ini gitu. Iya bang. Aku bilang kayak begitu dan I said thank you so much. Abahnya smile seperti itu. Mungkin kaget aku yang terlalu excited dan terlalu kenapa nih orang tidak menyangka bahwasanya tas itu akan kembali kepada saya. Tidak menyangka bukan karena kita suuzon pada orang Malaysia, tapi karena pengalaman kami sebelumnya. Ya aku pernah kehilangan dompet, aku pernah juga kehilangan handphone. Ya udah aja nggak mau urus gitu ya, secara administratif tidak usah disebut kemana urusnya gitu. Kagetnya karena itu, bukan karena suuzon pasti diambil orang, bukan, tapi karena pengalaman kami back in our past experience gitu. Ternyata turns out alhamdulillah masih rezeki Mister. Tapi nggak boleh lagi. Tapi aku takut nanti ada yang aku lupa. Jangan. Lupa bawa pulang tikar. Ya ampun. Itu memang dia pengennya. Itu emang dia pengen ya, nggak mau dibawa pulang. Selamat datang di Kuantan, Bandara ya. Paham. Ya makin kesini guys, to be honest, kita semakin menggebu-gebu. Udah kayak menunggu kapan ini tanggalnya, semakin dekat ya, semakin menggebu-gebu akan kedatangan ke Malaysia, pulang kampung. Masya Allah, alhamdulillah sekali. Ini balik lagi kepada adab masing-masing. Alhamdulillah yang generation Malaysia masih benar-benar memegang teguh adab dan menjunjung tinggi nilai kejujuran. Bahkan itu duit berpuluh-puluh juta. Actually mereka bisa tidak bekerja untuk certain months untuk duit tersebut, namun Masya Allah tetap dikembalikan dan ke ahli waris yang berhak untuk menerima tersebut. Wow guys, luar biasa banget dan semoga menginspirasi kita semua ya. Oke guys, that's all from us. So we'll get you find this video, don't forget to subscribe channel. Malaysia boleh. Selalu banget Indonesia juga harus bisa ya guys. Oke, mesti kayak batuk guys. Bye everyone.